Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Nanda Utama, BP 17 10 21 10 19 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerja praktek magang saya di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dengan judul Intensitas Serangan Hama pada Buah Kakao di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Sukabumi, Jawa Barat, dengan dosen pembimbing Bu Dr. Yusniwati SPMP. Pendahuluan, latar belakang. Yang pertama, kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Selanjutnya, salah satu faktor keberhasilan dalam pengembangan kakao ini yaitu tersediaannya bahan tanam yang tahan terhadap serangan hama. Karena serangan hama ini merupakan penurunan dalam produksi buah kakao. Selanjutnya, serangan hama pada tanaman kakao dapat menyebabkan penurunannya produksi kakao. Di Indonesia, serangan hama seperti PBK, Helopeltis, kutu putih yang merupakan penyebab menurunnya produksi dari tanaman kakao. Tujuan di sini untuk mengetahui cara panen serta pengomponenan buah kakao. Pengomponenan di sini maksudnya kita memisahkan antara biji dengan pulp pada kakao sehingga biji di sini dapat digunakan lagi dalam kegiatan pasca panen seperti pembuatan coklat. Tujuan kedua, mengetahui dan mengamati hama yang menyerang tanaman kakao. Manfaat agar kita mengetahui cara panen dan pengomponenan buah kakao. Yang selanjutnya, agar kita mengetahui hama penyerang tanaman kakao. Lingkup kerja. Pemanenan kakao. Panen kakao menggunakan gunting panen. Pengamatan hama, penggerek hama di sini, hama yang diamati di sini penggerek buah kakao, Helopeltis, kutu putih. Pengamatan buah dan biji. Pengamatan untuk buahnya sendiri, yang pertama berat buah, panjang buah, dan diameter buah. Serta pada pengamatan biji, berat biji, dan memilah biji yang bagus dan tidak bagus. Tugas khusus. Tugas khusus di sini seperti judul tadi, pengamatan intensitas serangan hama pada tanaman kakao di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar. Bahan dan metode, waktu dan tempat. Waktu kerja praktik ini dimulai pada tanggal 2 Januari sampai 7 Februari 2020 pada pukul 7.30 sampai 16 WIB, yang bertempat di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar di Jalan Raya Pakuwon, kilometer 2, Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Alat yang digunakan dalam praktek ini, yang pertama gunting panen, pisau cutter, wadah, golok, meteran, timbangan, alat tulis, dan HP sebagai alat dokumentasi. Bahan yang digunakan klon buah kakao yang ada di kebun percobaan Balitri yang terdiri atas SL1, SL2, MCC1, MCC2, dan SCA6. Cara kerja. Persiapan alat dilakukan di laboratorium Balitri. Kita mengambil alat di lab. Alatnya yaitu gunting panen, pisau cutter, wadah, golok, meteran, timbangan, dan alat tulis. Alat ini kita ambil di lab Balitri. Selanjutnya panen kakao. Panen kakao dilakukan di kebun percobaan Balitri. Di kebun percobaan ini kita panen berdasarkan dari batang klon kakao ini. Kita panen menggunakan gunting panen. Yang ketiga, pengamatan buah. Pengamatan buah dilakukan yaitu kita amati pada buah, berat buah, panjang buah,
diameter buah. Selanjutnya pengamatan hama. Pengamatan hama di sini kita lihat pada permukaan kulit buah ada terdapat serangan hama atau dalam buahnya langsung. Serangan hama di sini kita mengamati ada 3 hama. Yang pertama PBK atau penggelek buah kakao, Helopeltis, dan kutu putih. Pengamatan biji. Pengamatan biji yang kita amati yaitu memisah mana biji yang bagus dan mana yang tidak bagus. Lalu kita lakukan penimbangan. Variabel pengamatan. Variabel pengamatan di sini yang diamati yaitu panjang buah, diameter buah, serta berat buah. Sedangkan pada pengamatan hama kakao ada 3 yang telah saya sebutkan tadi, PBK atau penggelek buah kakao, Helopeltis, dan kutu putih. Pengamatan biji kakao. Pengamatan biji kakao ini kita memilah mana biji yang bagus dan mana yang rusak, serta menghitung berat biji. Hasil pengamatan seperti yang saya tampilkan, rata-rata pengamatan buah kakao. Di sini dapat kita lihat bahwa yang memiliki pertambahan panjang yang paling tinggi itu pada klon SL2 dengan penambahan 6,64 dan penambahan diameter juga terdapat yang pertambahan diameter yang paling tinggi pada klon SL2 dengan 11,52. Pada jumlah biji bagus yang tertinggi itu pada klon MCC2 dengan nilai 31,78. Sedangkan untuk tingkat yang paling biji rusak yang paling tinggi terjadi pada SL2 dengan nilai 5,92. Berat biji yang paling tinggi itu pada klon SL1 dengan nilai 99,05 gram, dan untuk berat buah sendiri pada klon SL2 dengan nilai 406,46 gram. Hasil selanjutnya yaitu hama penyerang tanaman kakao. Hama penyerang tanaman kakao ini ada 3 jenis, PBK, penggelek buah kakao, dan Helopeltis, serta kutu putih. Di sini untuk serangan PBK yang paling tinggi itu terjadi pada klon MCC1. Pada klon MCC1 ini buahnya terdapat banyak yang lunak dan di dalamnya bijinya itu menyatu, dan pada permukaan kulit bagian dalam ada terdapat bekas serangan dari PBK ini. Sedangkan untuk hama kutu putih juga terdapat pada klon MCC1. Pada klon MCC1 ini buahnya pada luarnya terdapat banyak kulit permukaannya lunak, itu kan karena PBK tadi, serta pada kulit permukaannya itu terdapat hama kutu putih atau bekas dari serangan hama kutu putih ini, seperti ada agak serbuk-serbuk putih. Untuk serangan Helopeltis tertinggi terjadi pada klon MCC2. Serangan Helopeltis ini pada klon MCC2 ini pada bagian buahnya terdapat bentuk bintik-bintik hitam yang merupakan bentuk serangan dari Helopeltis. Untuk serangan ini, buah yang terkena PBK akan mengalami penurunan berat buah dan berat biji yang menyebabkan memiliki nilai rendah. Seperti klon MCC1 tadi, kan penambahan beratnya sangat rendah, serta penambahan ukurannya juga rendah. Pengurangan berat buah ini karena serangan PBK ini akan membuat kulit pada permukaan buah kakao akan lunak, sehingga menyebabkan kekurangan dari berat buahnya. Serangan ini merusak sampai ke dalam, sampai pada biji tanaman kakao itu.
yang menyebabkan bijinya menyatu sangat sulit dipisahkan, serta menghambat dalam pengomponenan. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa dalam ukuran klon SL2 memiliki panjang dan diameter yang tinggi dalam penambahannya, sedangkan untuk yang paling rendah pada klon MCC1. Sama pada diameter juga klon MCC1 yang paling rendah. Untuk intensitas serangan hama sendiri, serangan PBK yang paling tinggi itu pada klon MCC1, sedangkan serangan Helopeltis yang paling tinggi itu pada klon MCC2, dan serangan kutu putih pada klon MCC1. Ini merupakan dokumentasi, dapat dilihat. Gambar yang pertama itu penembangan biji, gambar kedua panen buah kakao dengan menggunakan gunting panen, pengukuran diameter buah kakao dengan menggunakan meteran, pengukuran panjang juga menggunakan meteran, serta proses pembukaan buah kakao yang bertujuan untuk pengomponenan. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.